Firman Tuhan bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2020, Injil Lukas, pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesat, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika ada seorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? Injil Lukas mencatat bahwa setiap orang Kristen, orang yang percaya, wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta ampun. Jika seorang berbuat salah dan minta ampun, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus diampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Ini dapat dilihat pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Angka 7 bukanlah angka harfiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Angka tersebut ingin mengajarkan bahwa pengampunan haruslah tanpa batas angka. Tugas berat ini merupakan respon oleh para murid dengan meminta agar Tuhan menambahkan atau menguatkan iman mereka pada ayat yang kelima, supaya mereka bisa melakukan tugas berat ini. Dan Yesus menjawab, jika memiliki iman sebesar sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung. Iman itu juga yang membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Saudara-saudara, kebesaran kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus adalah teladan dalam rangka kita mengampuni. Dan dalam rangka kita mengampuni itu selayaknya diberikan tanpa batas. Hal ini seperti sesuatu yang mustahil. Kita terus disakiti dan terus mengampuni. Ini tugas yang sangat berat, dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar, dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri kita terus disakiti. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk kita jalani. Orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Yesus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal mengampuni ini diajarkan bagi kita semua. Biarlah kita terus mengampuni, biarlah terus kita memaafkan, walaupun kita berpikir secara akal pikir kita manusia, kita tidak salah, kita benar.
Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita terus untuk mengampuni, terus meminta maaf. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah jangan kita menunggu. Karena menunggu itu adalah membuat syarat untuk tidak bahagia. Apabila bisa kita lakukan hari ini, orang yang meminta maaf kepada kita, maafkanlah dia. Pun juga kita pun meminta maaf kepada orang tersebut, kepada saudara kita tersebut, supaya terjadilah apa yang dikatakan pengampunan. Makanya dengan pengampunan inilah segala akar kepahitan, segala hal yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman, tidak enak, itu akan hilang apabila terucap kata mengampuni, terucap kata memaafkan. Dan disinilah Tuhan menginginkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengampunilah. Bila Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami menaikkan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami saat ini untuk kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, untuk kami bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, karena Engkau menginginkan itu dalam kehidupan kami selaku orang-orang percaya. Dan biarlah itu bisa terjadi dalam hidup kami adalah karena kasih anugerah Tuhan yang telah mengampuni kami, sehingga saat ini kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami berdoa teristimewa untuk pos pelayanan firman Tuhan, pos PI yang berada di Resort GKI Puruk Jauh, teristimewa pos PI Hingantoko. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkati pos PI Hingantoko. Tuhan Engkau berkati pekerja gerejamu yang ada di sana, pendeta, vikaris, penatua diakon, majelis yang ada di sana. Biarlah mereka senantiasa mendapat hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam Tuhan. Mereka yang belum mengenal menjadi mengenal dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat, calon jemaat sekawasan Resort Puruk Jauh, diberkatilah oleh Tuhan sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan melalui tugas dan pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, yang berdoa bagi pemimpin bangsa, negara, dan daerah kami teristimewa Kabupaten Murung Raya. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh menyertai. Teristimewa saat ini kami mengalami masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan aparat keamanan TNI Polri, dan seluruh lapisan komponen masyarakat teristimewa aparat tim medis, dokter, perawat sebagai garda utama dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini. Kami boleh bergandengan tangan Tuhan. Kami boleh hidup sehat, melakukan protokol kesehatan, dan teristimewa saat ini kami boleh memasuki tatanan hidup baru new normal ini Tuhan. Biarlah kami boleh memasuki tatanan hidup baru ini Tuhan. Kami boleh tetap hidup sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga iman pengharapan kami kuat kepada Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Tuhan beserta kami boleh hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan kehendaklah jadi, rancangan menjadi. Kami berseru dan berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.